sempat ngomong, saya lebih tahu dari Pak Anies, harusnya saya yang capres. Bercanda. Saya membuktikan kerelaan saya. Terus terang ya, milih Mas Anies ini duit kagak punya. Tapi ternyata chemistry ini nyambung kuat. Banyakan Gus Imin duitnya daripada Pak Anies. Iya, begitu ternyata. Tapi kan duit saya bentuknya tanah ya. Jadi nggak bisa jadi modal pemilu. Harus jual dulu. Yakinkah setelah pendaftaran ini langkahnya masih akan terus tanpa batu-batu sandungan besar seperti kemarin? Jangan-jangan ntar dipanggil KPK lagi. Saya sebetulnya hari ini janjian mau ketemu sama Caimin, tapi sepertinya lagi ada yang sholawatan di halaman belakang. Coba kita tengok ya. Adem. Caimin Obrus. Masya Allah, luar biasa banget. Caimin, Burus. Halo semuanya. Ini kayak masih sepantaran saya semua ya Caimin ya? Oh, kayaknya begitu. Kayaknya begitu ya. Lagi janjian hari ini mau ngobrol ketemu sama Caimin sama Burus. Dengar suara merdu dari depan lagi pada sholawatan dalam rangka apa Caimin? Ini rutin aja. Oh. Jadi setiap hari anak-anak ini selain jamaah, sholawat bersama. Oh, subhanallah. Tapi yang aku dengar-dengar ini katanya adik-adik ini semuanya memang tinggal serumah sama Burus dan juga sama Caimin, betul begitu? Burus? Iya. Boleh cerita sedikit nggak sih? Karena penasaran, ini cuma pernah dengar backgroundnya aja. Katanya Pak banyak anak-anak penghafal Al-Quran yang memang diangkat nih jadi anak sama Caimin sama Burus di rumah. Mungkin Burus nih yang ngurus mamahnya. Iya. Coba gimana Burus? Iya, Allah mempertemukan saya dengan anak-anak ya. Jadi tanpa sengaja saya dititipkan anak-anak itu untuk belajar menghafal Al-Quran di rumah saya. Awalnya saya memang bingung juga ya, galau juga. Ini saya tuh bukan penghafal Al-Quran gitu. Tetapi kemudian seorang yai itu memberikan amanah kepada saya. Nah, saya merasa bahwa mereka itu datang ke tempat saya itu kan pasti ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Yaitu Allah gitu loh. Nah, ketika mereka datang, kemudian saya diserahkan, akhirnya saya ya sudah saya coba untuk menerima mereka. Tapi ya sempat ini juga lah gitu loh ya, sempat. Terus anak-anak ini diapain ya, karena saya bukan penghafal Al-Quran. Saya sempat mau memasukkan mereka ke pesantren. Anak-anak yang dititipkan ini waktu itu hanya 4 orang gitu ya. Tapi ternyata saya dititipkan bukan untuk memberikan beasiswa mereka untuk belajar di luar, tapi memang mereka diminta untuk belajar di tempat saya gitu ya. Itu yang membuat saya akhirnya jadi menerima mereka. Dan kebetulan rumah kita alhamdulillah cukup luas lah untuk bareng-bareng. Luar biasa. Jadi Ya sekarang kita panggil guru-guru buat bergantian. ngajarin. Belajar. Apalagi saya jarang pulang kadang-kadang Iya, kan. Bang Toyib Jadi, agak Bang belakangan Toyib ya, jarang pulang. Caimin, Akhirnya ya beberapa pembimbing kita siapkan. Oh, oke. Jadi sekarang total di rumah ada berapa anak Caimin dan juga Burus? Ada 20 sih ya gitu. Luar biasa, gimana jadi anak-anaknya Mama Rus sama Papa Imin? Betah nggak? Betah nggak? Betah ya. Coba saya mau ngobrol sama salah satu, ini namanya siapa? Amel. Amel sekarang udah ngapal sampai juz berapa, Mel? Alhamdulillah udah hatam. Oh, alhamdulillah udah hatam. 30 juz. 30 juz, luar biasa. Berapa lama Mel? Oh, 5 tahun. 5 tahun. Oh, jadi bahkan udah ada yang lulus-lulus Sudah, juga sekarang wisuda ya? udah sekali. Ah. Wisuda tahun lalu ya. Berapa yang wisuda waktu itu? 9 anak udah 9 wisuda. anak. Oh, Kakek buyut saya begitu. Rumahnya tiba-tiba banyak orang. Akhirnya bangun jadi pesantren. Kakek saya begitu. Ayah saya juga begitu. Rumahnya kemudian didatengin orang-orang pada santri, pada ngumpul di situ. Akhirnya
bikin pesantren. Kita diikut juga begitu. Jadi udah takdirnya begitu. Udah qadarullah ya semuanya Iya. ya, akhirnya mau udah takdir. Amel, tapi pengen tahu dong Amel, selama belajar sampai akhirnya Amel hatam nih Al-Quran 30 juz dalam waktu 5 tahun ini, di rumahnya Caimin panggilnya apa? Bapak, rumahnya Bapak sama Ibu ini apa sih tanggapan Amel mungkin tentang Bapak dan Ibu tuh secara personal gimana Mel? Pengen tahu. Bapak itu sosok seorang guru sekaligus ayah. Bapak itu orang yang sangat disiplin. Galak nggak Bapak? Disiplin, bersihan, perhatian, teliti, dan orangnya pekerja keras. Wah, biasa. Oh gitu. Kalau Ibu, kalau Burus? Kalau ibu itu orangnya juga disiplin, perhatian, lebih sayang sama mbak. Oh, sayang sama semuanya ya. Sayang. Oh, tapi di sini semuanya sayang nggak sama bapak sama ibu? Sayang. Jangan-jangan jadi dilama-lamain ngapalnya biar nggak cepet-cepet lulus ya? Anak-anak ini termasuk orang-orang yang setiap hari bergaul dengan Al-Quran. Kemudian membantu saya, sebetulnya mereka ini membantu saya menerangi rumah ini supaya rumahnya tetap bercahaya. Aduh. Jadi justru bukan anak-anak ini yang senang, saya yang senang karena rumahnya menjadi sangat bercahaya. Dan tentu saya berharap doa mereka inilah yang akan membawa seluruh kebaikan, termasuk saya bisa berperan lebih banyak lagi. Amin, luar biasa. Kalau Burus setelah kemarin akhirnya udah pendaftaran, udah lebih lega apa justru makin deg-degan nih sekarang? Ya sudah lebih lega lah ya. Karena ternyata sudah bisa mendaftar. Oh, udah bisa mendaftar. Akhirnya nyampe gitu Akhirnya ya. sampai juga. Akhirnya nyampe juga ke KPU. Tapi by the way, abis pendaftaran masih mau dipanggil Caimin apa udah Gus Imin nih sekarang? Bebas. 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 Pokoknya kalau ada masa kecil saya Gus. Masa SMA saya balik lagi ke Jogja dipanggil Gus lagi, setelah di Jakarta Gus lagi. Gus lagi. Oke, Gus Imin mau sedikit ngobrol kemarin. Adik-adik aku sambil ngobrol sama Gus Imin sama Burus nggak apa-apa ya, boleh ya? Kita kalau mau ketawa-tawa boleh juga kok, mau ikut nanya juga boleh. Aku mau tanya sama Gus Imin. Gus Imin kemarin kan iring-iringan sempat hebohnya lewatin depan jalan Teku Umar gitu, nggak rute biasanya gitu kan, biasanya lewat Ratulangi gitu ya, lewat ke Teku Umar tapi kok nggak mampir gitu kayak ke rumah temen biasa say hi or apa gitu. Kenapa nggak mampir dulu kemarin? Ya sebetulnya saya tuh agak kaget, rutenya kok jadi lewat Teku Umar, bukannya lebih jauh, saya bilang gitu. Ternyata memang jalan di depan kantor Nasdem itu satu jalur, satu arah maksudnya. Karena satu arah memang mau nggak mau harus lewat Teku Umar. Dan pada posisi itu saya sama Mas Anies, ini rumahnya Bu Mega nih. Saya kasih dada aja sama teman-teman yang lagi jaga di depan itu. Ada yang dadain balik nggak tuh? Banyak dadain balik ya. Kayaknya TNI sama Polri yang jaga. Jadi sebetulnya bukan karena disengaja lewat Teku Umar Ya, ya? nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Karena satu jalur kemudian putar balik paling dekat sih. Oh, oke. Banyak sekali hal yang menarik yang akhirnya disoroti sama kita di media dan juga masyarakat terkait dengan momen pendaftaran kemarin. Mulai dari ritualnya panjang banget tuh dari pagi sampai katanya Gus Imin tidurnya cuma 1,5 jam. Iya, Betul begitu? betul. Kurang tidur jadi Kurang ya? tidur, jadi ada ritual penganten sebetulnya. Jadi ada ritual penganten, ada ritual 17-an. Itu kalau 17 Agustus itu menjelang perayaan 17 Agustus paginya itu biasanya ada melean, tirakatan gitu, tirakatan, melean, kemudian wirid. Nah, kebetulan kemarin itu pertama hari santri, memperingati hari santri, wirid. Saya bersyukur ya begitu banyak teman-teman pada bergabung, kemudian baik di jalan mengawal maupun di pinggir jalan itu luar biasa, gairahnya sangat mengharukan dan ini membuat saya sadar bahwa ini kepercayaan yang diberikan yang harus betul-betul dihayati, diresapi, titipan-titipan kepercayaan yang diberikan. Bayangkan banyak yang tidur di masjid malam hari dari berbagai daerah, nggak kuat bayar hotel, nginepnya di masjid-masjid sekitar KPU. Karena itu pagi kan soalnya kan. Ditampung di beberapa masjid, di Jut Mutia, yang luar biasa saya kira.
mereka-mereka itu membiayai dirinya sendiri untuk sekedar membuktikan kepada kita semua bahwa kami bareng-bareng dalam barisan perubahan. Bu Rus juga ikutan kurang tidur malamnya, ikutan sama Gus Imin atau tidur aja, udah biarin aja Gus Imin yang ngantuk? Termasuk ikut, nggak tidur juga. Malamnya juga kan kita ada Iya itu di Tarakatan itu. Tirakatan. ya otomatis. Oh, akhirnya. otomatis akhirnya ya. Akhirnya setelah pendaftaran pun life changing juga ya Gus Imin ya. Betul. Secara agenda, terus juga baca berita setiap hari jadi headline gitu ya. Selalu ada namanya Gus Imin dan juga Pak Anies gitu. Ada nama Amin di sana. Iya, jadi dari segi pemberitaannya juga sangat heboh. Saya termasuk harus minta maaf, ada pendaftar berikutnya Mas Ganjar dan Pak Mahfud yang terpaksa kelihatannya agak mundur sedikit karena teman-teman ini nggak mau pergi-pergi. Nggak bubar-bubar. Udah gitu jalannya macetnya minta ampun dari pagi. Alhamdulillah akhirnya sampai malam itu saya lihat lancar semuanya. Sampai dibilang nggak tertib katanya kan rombongannya fans-fansnya Amin ini tanggapannya Gus Imin Ya, gimana? secara umum mereka karena jumlahnya besar ya. Jadi kemacetan itu membuat saya harus minta maaf kepada seluruh warga Jakarta, kepada pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang tertunda karena sangat padatnya itu. Yang kedua, saya juga bersyukur. Saya sama Mas Anies bolak-balik sholawatan itu khawatir pulangnya ada sesuatu gitu loh. Ada sesuatu karena kerumunan terlampau banyak kan. Alhamdulillah semua so far saya lihat pulang dengan aman. Lancar jaya semuanya Gus Imin. Oke, Gus Imin kemarin ada juga momen yang juga disoroti adalah ketika Pak Anies menangis di pidato di Nasdem Tower. Sepertinya sangat emosional sekali begitu ya ketika momen menceritakan pencalonannya begitu. Tanggapannya Gus Imin kan Gus Imin di samping tuh terdiam gitu juga merasakan. Ya, Mas Anies sangat terharu, nggak nyangka bisa sampai di titik pendaftaran karena merasa selama ini diganjal, dihambat, digoyang gitu. Tapi saya nangisnya bukan di situ, saya nangisnya saat di perjalanan menuju KPU itu di pinggir trotoar itu ibu-ibu dan anak-anaknya kok kenapa ikut kepanasan kayak gitu. Kemudian yang terharu lagi saya teman-teman saya waktu di Jogja kok tiba-tiba berjejer di pinggir jalan ikut yang sudah 20-an tahun nggak ketemu, dia dada-dada kirim cinta dan seterusnya. Saya ya Allah kok begitu sahdu dan dahsyatnya mereka. Nangis saya di perjalanan itu. Jadi momen yang Alhamdulillah tidak banyak. di-shoot aja jadi nggak kena kamera. nggak kena, Jadi yang viral Pak Anies. Karena apa? Karena keringetan aja. Nah, kalau Pak Anies mungkin merasa ganjalan sudah selesai gitu dan akhirnya bisa mendaftar, itu sesuatu yang mengharukan buat Pak Anies ya. Sampai banyak orang yang semacam berjudi bisa daftar atau enggak nih gitu. Ya. Ada juga saya akan nyumbang kalau sampai bisa daftar. Ada gitu. Ya macam-macam. Jadi karena memang banyak orang yang memprediksi ini tidak sampai terjadi pendaftaran. Seolah-olah lengkap sudah bahwa perjuangan ini dari awal betul-betul dalam restu, doa, kemudian harapan masyarakat yang begitu besar, pendaftaran yang lancar, dan insya Allah besok akan dilanjutkan tahapan-tahapan pemeriksaan kesehatan. Setelah pendaftaran justru makin lega napasnya atau makin engap nih? Karena perjalanannya panjang nih sampai akhirnya. Langsung ingat agenda besar yang harus dilalui. Waktu-waktu yang akan semakin sulit itu betul. Udah rasanya sudah capek dulu sebelum mulai. Burus gimana Burus? Pesan-pesannya apa sih disampaikan ke Gus Imin? Ya saya paling ana indazoni abdiwi. Gitu ya. Allah itu sesuai dengan prasangka hambaku kan gitu ya. Ya. Sudah kita optimis aja, berprasangka baik aja, insya Allah hasilnya baik. Ya, gitu. Oke siap kalau gitu. Adik-adik semuanya, terima kasih banyak. Selamat lanjut lagi sholawatan Burus. Aku izin pinjam Gus Imin untuk lanjut ngobrol sekalian muter-muter ya. Siap. Ayo silakan. Mari. Gus Imin, tapi ngomongin tentang kesibukannya Gus Imin sekarang gitu ya. Karena akhirnya kemarin udah sebagai pasangan yang pertama kali mendeklarasikan diri gitu ya. Amin, Anies dan juga Muhaimin. Kemarin akhirnya PDIP mendeklarasikan Pak Mahfud MD sebagai wakilnya Pak Ganjar. Pertanyaanku adalah gimana Gus Imin nggak takut suara Nadliin pada ke Pak Mahfud semua? Ya pertama saya bersyukur sekali ya bahwa
kita punya tekad dan mendapat respon yang sangat baik di awal pendaftaran, bahkan kita yang pertama mendaftar itu sesuai dengan harapan dan rencana kita. Kemudian dengan kesiapan yang matang, kita juga siap. Kompetitor yang muncul dari manapun, siapapun kita siap. Apalagi kalau Pak Mahfud saya kenal dan saya tahu persis beliau. Mas Ganjar saya juga tahu. Ini UGM competition. Iya kayak Ini UGM lawan UGM. kayak mau jadi ini ya kepala BEM ya, ketua BEM gitu Iya, ya. betul. Kompetisi BEM ini tuh. Ekonomi sama FISIP melawan hukum, fakultas hukum. Ya sudah, ini kita selesaikan di senat mahasiswa aja. Tapi kalau di kampus antara fakultas-fakultas ini mana yang lebih kuat sebetulnya? Ya kalau dari segi anak-anak orang kaya ekonomi. Dari segi anak-anak orang yang menangan Visipol. Kalau dari segi jumlah mahasiswa biasanya hukum. Oh, Gitu. jadi sebetulnya kalau secara competitive advantage, pasangan Amin ngerasa jauh lebih punya Oh advantage. iya dong, Visipol. Oh wow. Oke, Gus Imin, pertanyaanku lagi selanjutnya. Kalau ditanya nih misalnya, nih orang dagang gitu ya Gus Imin ya. Gus Imin harus ngepromoin Gus Imin itu apa kelebihan sehingga orang harus lebih melihat Gus Imin daripada Pak Mahfud, terutama untuk para nadliin? Apa yang menjadi added value-nya Gus Imin? Saya punya kekuatan pengalaman yang pengabdiannya itu day to day, tidak pernah putus. Karena partai ini lahir memang diciptakan dari keluarga besar NU untuk bangsa. Sehingga semua ritmenya itu sesuai dengan ideologi dan cita-cita yang melahirkan ini, para kiai, para ulama. Sehingga menjadi satu network ya, jejaring yang hidup dan tumbuh setiap hari. Jadi kalau MWCNU, PAC, PKB, ranting NU, ranting PKB, itu memang sinerginya everyday. Jadi itu basisnya. Roots-nya utamanya. Kerja bersamanya antara ranting NU dan ranting PKB itu ya sehari-hari. Produk-produk politik kita soal policy, soal anggaran, soal peraturan yang ya memang sehari-hari menjadi bagian kehidupan mereka sehari-hari masyarakat Nahdliyin. Nah, tidak putus-putus itu. Jadi insya Allah jaringan yang utama aman. Aman, sangat aman. Sekarang jaringan tambahan adalah pemilih-pemilih dari berbagai kalangan. Saya sih berpikir saya tidak harus terlalu NU melulu gitu ya. Kita harus sesuai perintah kiai-kiai yang melahirkan dan menjadikan saya ketua umum. Dari NU untuk semua kalangan, dari santri untuk semua golongan, dari ulama untuk semua kebinekaan. Jadi justru kita harus membuktikan bahwa santri ini bisa diterima semua pihak, semua kalangan, bahwa NU seperti saya ini menjadi diterima oleh berbagai latar belakang. Tapi kalau menurut Gus Imin yang lebih bisa menyentuh yang ada di roots ini justru Gus Imin ketimbang Ya Prof. insya Mahfud. Allah sih aman, paling aman karena kita hidup bersama Nahdliyin itu tidak pernah putus dari sejak awal sampai sekarang. Tapi Gus Imin melihat Prof. Mahfud sebagai saingan yang berat gak sih untuk di level cawapres ini? Ya sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan, artinya aman buat kita. Ya, bahkan saya sangat senang dengan Pak Mahfud karena Pak Mahfud itu juga saling tahu lah dengan saya, sama-sama tahu. Ini enak ini, persaingannya slow. Tapi ya prinsipnya saya sama Mas Anies dari awal siapapun yang akan menjadi kompetitor kita harus siap. Dan kondisi apapun kita harus menghadapi dengan kecerdasan, dengan berbagai gagasan yang bisa kita jual ke masyarakat. Dan namanya ide perubahan itu saya jalan ke seluruh pelosok ya. Orang sudah ingin perubahan. Orang merasa sudah ini business as usual ya istilahnya. Udah kok biasa-biasa aja ya perkembangan ini. Sembako tetap mahal padahal Pak Jokowi udah kerja keras. Pak SBY juga sudah menyiapkan fondasinya. Tapi
kok nggak ada tiba-tiba keswadayaan pangan misalnya kok nggak ada. Petani kok tetap masih sulit gitu. Itu namanya keinginan perubahan. Itu yang saya sebut sebagai silent hope. Harapan yang selama ini terdiam. Kita bersyukur loh punya penduduk Indonesia yang terima ing pandum ya. Keadaan apapun mereka nggak ngeluh, mereka terima sebagai kenyataan hidup. Itu menumbuhkan silent hope, harapan yang terdiam. Makanya begitu saya sama Mas Anies muncul, gitu saya turun ke daerah, betul-betul spontanitasnya tinggi. Itu artinya apa? Harapan yang tersembunyi, perubahan itu laku. Saya nggak nyangka. Awalnya saya skeptis. Ide perubahannya apa sih gitu ya. Tapi ternyata saya ingin merubah nasib. Perubahan nasibku harus lebih baik gitu. Ternyata ide perubahan terjual ya. Terjual. Laris manis gitu ya. Kalau bahasa Jawanya wis kesel ngene tok urip rek pengen dirubah. Gitu. Apa tuh artinya Gus Imin? Sudah capek kita hidup ini nggak berubah-berubah dari dulu, pendapatan pas-pasan, tidak ada peningkatan yang signifikan. Oke, jadilah orang suka nih sama si narasi perubahan ini ya. Sebetulnya temanya perubahan. Sekarang orang nambahin perubahan nasib gitu. Jadi ya itulah. Perubahan nasib, amin gitu ya. Kalau diaminin jadinya amin gitu ya. Oke, Gus Imin, ini kenapa tadi aku menanyakan itu karena aku ingin follow up tentang bagaimana kemarin yang kita sama-sama makan lah di sosial media di pemberitaan tentang putusan MK soal syarat batas usia capres-cawapres gitu. Kalau menurut Gus Imin, memangnya sengaruh apa kalau misalnya kita punya perwakilan pemimpin di pucuk tertinggi Republik Indonesia yang ada di bawah 40 tahun, apa bedanya sama yang sebelumnya yang udah tua-tua gitu? Dulu kita ini membuat undang-undang ukuran 40 itu ukuran pengalaman dan kematangan. Bahkan dalam setiap sejarah perkembangan bangsa termasuk Indonesia dan negara-negara lain, ukuran kematangan itu 40. Itu makanya kita bikin patokan 40. Wakil presiden yang termuda sepanjang sejarah itu 42 tahun. Oke, komprominya 40. Yang paling muda wapres itu Pak Hatta, 42 tahun. Itulah yang membuat DPR berpatokan 40. Malah ada yang menotot waktu itu 50. Karena kebutuhan pengalaman mental psikologis wise itu di angka 50. Dianggapnya begitu. Nah, itu makanya akhirnya berdebat ya. Ketemulah titik kompromi angka 40. Nah, sekarang kemudian dirubah oleh MK, menjadi siapapun boleh. 35 tahun. 35 tahun boleh. Pemimpin daerah ya tapi ya. Yang katanya punya pengalaman ya itu yang harus kita taati karena keputusan MK bersifat final dan mengikat. Oke. Kita taati, siapa tahu, kita tidak tahu di era teknologi yang begitu cepat ini ada anak-anak muda yang punya pengalaman lebih cepat, dia tidak tahu. Tapi bahwa DPR membuat usia 40 itu karena kategori berdasarkan pengalaman sejarah Indonesia dan sejarah negara-negara lain. Oke, bagaimana dengan Gibran Rakabuming Raka? Kalau menurut Gus Imin, elektabilitas akan seperti apa di matanya Gus Imin? Ya kita selamat pada Mas Gibran tentu saja ya, kita harus belum tahu. Tapi bahwa mungkin saja pertimbangannya karena pernah jadi wali kota, dianggap pengalaman, saya tidak tahu. Tapi saya melihat kesempatan ini menjadi semakin terbuka buat kita semua. Untuk anak muda bisa tampil gitu kan. Tapi di sisi yang lain ya rakyat dah yang akan menilai bagaimana kematangan, pengalaman, kesiapan itu akan rakyat yang menilai. Saya tidak berhak menilai. Gak boleh menilai. Tapi boleh, kemarin soalnya di forumnya UGM, Gus Imin sempat ngomong, saya lebih tahu dari Pak Anies, harusnya saya yang capres. Bercanda ya? Itu membuktikan, saya membuktikan kerelaan saya. Gitu. Dari segi usia tua saya tapi saya jadi wapres. Ya oke lah rela. Partai lebih punya, usia saya lebih punya, tua. Ya saya rela lah demi Indonesia yang lebih solid gitu ya. Jadi itu sebenarnya bercandaan ya, emang dasar media kalau ngutip nggak pakai lagi bercanda sama forum aktivis nggak dibilangin gitu tuh Gus Imin. Bercanda, ini sama-sama aktivis kumpul di Jogja, bahas kita berdua, saya bilang
kita ini saling rela, saling menyadari kelebihan kekurangan masing-masing, duit tunggal. Kalau mau nggak menyadari, saya lebih berhak lah kira-kira gitu. Tapi ukurannya memang kematangan Kematangan sih. ya. Tapi jujur Gus Imin, dengan setelah kemarin udah teken di KPU gitu ya jadi cawapres, deep down inside masih ada kepengenan nggak sih jadi capres? Enggak dong, sudah. Saya melihat begini, Mas Anies ini mendapatkan wahyu. Mendapatkan wahyu tumurun bahasa Jawanya. Kenapa mendapatkan wahyu? Mas Anies itu turun dari pesawat, rebut orang datang ingin salaman. Turun dari mobil, orang berebut. Jalan sendiri, nggak pernah sepi orang ingin menyapa. Gus Imin juga banyak fansnya. Enggak, maksud saya Mas Anies ini tidak seperti saya kan memang di dunia politik gitu ya, yang memang sehari-hari ketemu berkerumun dan menjadi bagian dari itu. Biasa kalau saya. Tapi Mas Anies ini tiba-tiba menjadi magnet. Nah, ini memang dapat ini saya bilang. Energi kepemimpinannya ada. Insya Allah menang kok ini. Siap. Oke, kalau ketemu sama Gus Imin gak sah rasanya kalau kita nggak ngobrolin soal Vespa termasyurnya Meriam Bellina. Dan juga mungkin karena mumpung lagi ada di daerahnya Gus Imin, kalau di rumah kita kan biasanya yang lewat tuh tukang-tukang makanan, sate, nasi goreng, pengen tahu kalau di komplek tempat kayak gini masih ada yang lewat juga nggak Gus Imin? Nah, biasanya kita tunggu aja Kita nanti. tungguin sesaat lagi di Point of View. Yakinkah setelah pendaftaran ini langkahnya masih akan terus tanpa batu-batu sandungan besar seperti kemarin? Jangan-jangan tadi panggil KPK lagi.